Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan cara menggunakan sampel code PHP pada aplikasi EasyLink SDK. Lalu karena ini adalah lanjutan dari informasi yang sebelumnya, jadi saran saya silahkan Anda simak informasi yang sebelumnya di pojok kanan atas atau akhir dari video ini. Sedangkan untuk sampel code yang tersedia sebenarnya cukup banyak, tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya menginformasikan sedikit tentang sampel code web-based PHP saja. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama silahkan buka aplikasinya. Sedangkan untuk membuka aplikasinya saran saya klik kanan lalu pilih Run as Administrator, fungsinya untuk mengantisipasi error pada saat aplikasinya digunakan. Setelah itu, silahkan cek dan pastikan untuk port service dari EasyLink SDK-nya sudah berjalan. Sedangkan cara untuk mengeceknya silahkan buka menu pengaturan di aplikasinya. Lalu untuk database-nya saya menggunakan MySQL di aplikasi SAM, jadi untuk sampel code-nya akan saya copy dulu ke folder htdocs. Selanjutnya akan saya buat dulu database-nya. Sedangkan dalam pembuatan database ini tidak saya buat sepenuhnya dari awal, karena sudah ada contoh database-nya, jadi tinggal import saja. Lalu jika Anda menggunakan nama database yang berbeda dari informasi ini, maka jangan sampai lupa untuk mengubah file koneksinya juga. Selanjutnya akan saya akses dulu sampel code-nya. Setelah itu akan saya hapus dulu data mesin yang tersimpan saat ini. Setelah terhapus baru saya tambahkan lagi mesin yang saya gunakan. Untuk inputan server IP, silahkan Anda inputkan IP address dari komputer yang menginstal aplikasi EasyLink SDK-nya. Lalu untuk server port, silahkan Anda inputkan port server dari aplikasi EasyLink SDK-nya. Sedangkan untuk device SN atau serial number, silahkan Anda inputan SN mesin yang Anda gunakan saat ini. Setelah itu save. Selanjutnya saya akan mulai mencoba beberapa fungsi yang tersedia di sampel code ini. Tapi sebelum itu akan saya lakukan ping dulu ke IP address mesin absensinya untuk memastikan apakah konfigurasi jaringannya sudah berjalan dengan baik atau belum. Lalu saran saya, sebelum Anda mencoba fungsi-fungsi yang ada dalam sampel code ini, silahkan Anda baca dulu user guide-nya supaya punya gambaran lebih terkait fungsi-fungsi yang ada dalam sampel code ini. Sedangkan untuk format data utama yang nantinya dihasilkan dari sampel code ini adalah format data JSON. Jadi untuk para pengembang aplikasi akan lebih mudah dalam mengembangkannya, karena format data JSON sudah umum di dunia pengembangan aplikasi. Yang pertama, akan saya coba dulu fungsi device info, fungsi utama dari fitur ini untuk mengecek koneksi dan data yang tersimpan di mesin. Selanjutnya fungsi Get All User, fungsi utama dari fitur ini untuk mendownload data user atau karyawan yang tersimpan di mesin beserta data biometriknya.
Selanjutnya, fungsi Get All Scanlog. Fungsi utama dari fitur ini untuk mendownload semua data presensi yang tersimpan di mesin, yang biasanya membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mendownloadnya jika total data yang tersimpan di mesin lumayan banyak. Lalu fungsi Get New Scanlog. Fungsi utama dari fitur ini untuk mendownload data presensi yang belum pernah terdownload atau yang terbaru. Selanjutnya, fungsi Sync Date Time. Fungsi utama dari fitur ini untuk mensinkronkan waktu di mesin agar sesuai atau sama dengan waktu yang ada di komputer. Lalu dari semua perintah atau fungsi yang sebelumnya saya jalankan juga tersedia lognya. Lalu log di sini tersedia untuk perintah yang berhasil dieksekusi, gagal, dan log error yang lainnya. Selanjutnya akan saya tampilkan juga untuk data yang sudah tersimpan ke database MySQL-nya. Oke, cukup sekian informasi kali ini. Terima kasih.